Mustafa Kemal Atatürk itu kata ayah saya, dia adalah pembaru Islam. Sejarah yang dia baca keliru. Dia adalah pan-Islamism, tokoh pembaru Islam. Demi Allah, dia adalah tokoh yang memporak-porandakan Islam. Di tangannya lah Turki 93 tahun lebih. Azan pun dalam bahasa Turki. Kalau tuan-tuan kemarin pergi ke Istanbul, Turki, jenazahnya Mustafa Kemal Atatürk. Kita pernah pergi ya, Joy? Kita lihat di Turki, di Istanbul, lihat sama gengnya Nurul Yakin. Insya Allah kita lihat. Kita lihat musuh laknatullah yang Allah tunjukkan agar itu menjadi pelajaran. Yang pertama, ibrah, pelajaran. Siapa? Namanya indah, Mustafa Kemal Atatürk. Sampai indahnya namanya, banyak orang tua yang memberi nama Mustafa Kemal Atatürk. Ada 2-3 orang mahasiswa saya, kenapa ya membuat Mustafa Kemal Atatürk? Tidak tahu Pak, coba tanya. Besok dia lapor. Mustafa Kemal Atatürk itu kata ayah saya, dia adalah pembaru Islam. Sejarah yang dia baca keliru. Dia adalah pan-Islamism, tokoh pembaru Islam. Demi Allah, dia adalah tokoh yang memporak-porandakan Islam. Di tangannya lah Turki 93 tahun lebih. Azan pun dalam bahasa Turki. Di tangannya lah perempuan-perempuan dan anak-anak sekolah mahasiswa dia copotkan jilbabnya. Di tangannya lah terjadi sekularisasi besar-besar, dan Allah tidak ridho dengannya. Sampai jenazahnya pun Allah tidak berikan kesempatan bumi menelannya. Lihat, dimasukkan, terangkat. Mau wafatnya pun bertahun-tahun, sampai dibawa ke tengah lautan, sampai digantung, sampai dah wafat. Seluruh tubuhnya busuk. Allah hinakan di dunia. Lihat, Allah hinakan di dunia. Dan itu azabul adna. Itu azabul adna. Ada orang yang berbuat maksiat, berbuat keburukan kepada Allah dan kepada kaum muslimin, dia belum taubat, pasti ketika matinya azabul adna Allah tunjukkan di dunia. Allah tunjukkan cash money. Sampai hari ini tubuhnya tak bisa dikebumikan. Sebab itu diletakkan antara tanah dan langit, dicor dalam marmer, dan marmer itu ditindih dengan batu marmer yang lain seberat 40 ton, mengambang di atas tanah dan langit. Ya, kemarin yang pernah ke sana tentu baunya amis dan busuk. Ya, mereka tiap hari terus menukar parfum. Ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga makam orang yang menghina Rasulullah, paman Nabi Abu Lahab. Tuan-tuan yang pernah ke Mekah, pernah haji dan umrah, sekali-sekali minta kepada Abu Thalib untuk diantarkan ke Jabal Abu Lahab, Gunung Abu Lahab. Kampung itu seperti kampung yang ditinggalkan lengang, tak ada orang penghuni. Abu Lahab dalam riwayat mati di kamarnya, sampai busuk, anaknya sendiri pun tidak mau mengebumikannya. Saking busuknya bangkainya itu, tak dikebumikan. Jasad Abu Lahab itu dilempari dengan batu. Sampai sekarang dibuat rumah, dan rumah itu tak berani orang lewat, busuk. Saya kira sampai hari kiamat. Di negeri kita juga demikian. Ada beberapa tokoh yang kita lihat, tidak usah disebutkan namanya. Ketika pemakaman petir besar, angin ribut, jenazahnya terlempar 3 meter dari liang lahat. Tapi tak baik kita sembunyikan. Tokoh, pimpinan partai politik, tak usah diceritakan. Kita tak mau pahala jihad kita transfer ke dia. Allahu Akbar. Dimasukkan ke dalam, terlempar, dimasukkan, terlempar, dijepit dengan kayu, terlempar. Akhirnya telepon ready mic. Berapa tuh ya? Yang cepat. Kan ada istilahnya tuh ya, yang paham semen. Dibawa ready mic dua mobil, yang 500, jadi 1000. Pasang besi angker, cor.
baru tidak terbenam. Real, nyata, tidak semuanya Allah tunjukkan azabul kubur di dunia.